Oke, halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama aku Rati dan ya seperti biasa aku mau berbagi lagi pesan general yang mungkin bisa resonate buat kalian, oke? Tapi ini juga aku ingatkan, ini timeless, tanpa batasan waktu, jadi pembacaan kartu pun adalah energi, energi akan selamanya berubah, cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri, oke? Just take it easy aja, random thing, jika resonate, oke? Jika enggak mungkin videonya bukan buat kamu, oke? So let's get started, kita akan lihat mungkin ada pesan, mungkin ada clue, mungkin ada clarity, atau apapun itu. Oke, let's see. Oke, aku dapat the Knight of Swords. Oke, the Five of Pentacles. Kayak di sini kayak seseorang want to make peace ya. Kayak ini kalau kalian lihat ada simbol peace. Jadi kayak seseorang mungkin ingin berdamai dengan kamu, ya, atau mungkin di sini seseorang merasa kehilangan, seseorang merasa kayak merindukan, ada kesedihan. Ya, aku dapat kata-kata church atau mungkin gereja, mungkin kamu dan dia ada perbedaan agama, atau mungkin di sini seseorang mungkin sangat religius, atau mungkin di sini bisa terhubung dengan mungkin apa ya, nggak tahu nih, mungkin kayak winter atau mungkin di Natal sih, di winter season, atau mungkin di Christmas ya, mungkin itu penting buat kalian, atau ambil mana yang resonate aja. Tapi kalau aku lihat di sini kayak ada kesedihan, seseorang kayak sedih. Di sini juga ada kayak hujan ya, kalau di Rider White Smith ini salju. So aku lihat di sini kayak ada energi kesedihan mendalam, ada kekecewaan mendalam, ada luka yang dalam di sini. Oke. Kemudian di sini aku dapat the word, sorry. Oke, the word. Let's see. Kemudian di sini aku dapat the King of Wands. Oke, di sini ada the Knight of Cups. Kemudian Ten of Cups. Oke, aku nggak ambil banyak-banyak ya. Dan ini mau pop up Two of Cups. Oke. Yes, okay, my dear. Someone want to make peace. Seseorang ingin berdamai dengan kamu. Ya, mungkin di sini kayak seseorang dan kamu dulu ada konflik, ada argumen. Mungkin di sini kayak ada luka, atau mungkin seseorang melukai seseorang. Ya, tapi kalau aku lihat dia masih ada rasa sama kamu, especially mungkin kamu dan dia ada perbedaan usia, mungkin kamu ada perbedaan jarak, mungkin di sini ada long distance, ya. Cuman aku lihat walaupun mungkin ada perbedaan signifikan seperti warna kulit, kepercayaan, tapi aku lihat kalian adalah koneksi soulmate. So this is your soulmate ya, true soulmate ya. Two of Cups, mungkin kamu sering melihat 2-2-2, oke, atau mungkin di sini kamu sering melihat 10-10 dan 3-3-3 mungkin penting. Tapi kalau aku lihat di sini ada energi di mana kayak apa ya, Ten of Cups, ada kebahagiaan yang ekstra luar biasa akan hadir buat kamu. Entah mungkin hasil dari manifestasi kamu, ada kesuksesan, ya mungkin kamu ke depannya juga akan kayak apa ya, bisa mungkin bersemu dengan cintamu, bersatu, ada bahagia, ada yang luar biasa di situ buat kalian. Oke, dan kalau aku lihat di sini, the Knight of Swords bisa mengindikasikan ada komunikasi, bisa mengindikasikan ada energi baik, bisa mengindikasikan kayak mungkin karir kamu, keuangan kamu juga akan lebih baik ke depannya, dan ya ada improvement yang signifikan untuk kamu ke depannya. Tapi kita coba mungkin lihat ada pesan buat kalian. Tapi kalau yang aku baca sih, karena aku dapat Five of Cups, seseorang ingin berdamai, seseorang merindukan kamu, seseorang menyesal, ya aku yang menyesal. Jadi kayak ada sisi kenapa mungkin dia pergi, kenapa mungkin dia diamkan kamu, kenapa mungkin dia lukain kamu, ya ada sisi aku menyesal di situ. Mungkin seseorang menyesal, ya, dan dia kayak merindukan kamu. Kalau kalian lihat cowok ini ngadep sana tapi matanya kayak ngelirik. Okay, so again look at this. Kalau ini cewek ini dia berjalan ke sana tapi dia noleh ke belakang. Dan di sini kayak ini mungkin sama ya, cuman beda warna kulit aja. Actually like seseorang kayak
deeply thinking, seseorang kayak memikirkan kamu, ada yang menyesal di sini, kayak mungkin ingin berdamai lagi dengan kamu, merindukan kamu, dia mungkin akan travel ke kamu, atau mungkin dia kayak berharap ada keajaiban yang mungkin hubungan ini bisa diperbaiki, mungkin seperti itu. Ya, lightning, sudden change. Okay, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, transformation. So, kalau aku lihat ke depan kayak ada perubahan yang akan tiba-tiba. Karena ini kayak cycle, mungkin kamu dan dia ada hubungan on dan off, mungkin kamu dan dia ada fase chaser dan runner, atau mungkin di sini kamu terhubung dengan high level soulmate journey, atau mungkin twin flame journey juga bisa di situ, ambil mana yang resonate. Tapi kalau aku lihat kayak seseorang ingin menawarkan hubungan kembali, mungkin ingin lebih dekat dengan kamu ya, kayak mengejutkan kamu, kayak kamu bakal surprise di situ. Okay, but let's see. Okay, healing heart, yes. Di sini nyambung dengan Five of Pentacles, mungkin dulu ada energi ego, mungkin di sini ada energi kayak luka, kesakitan ya. Di sini kayak seseorang menjahit lukanya, kayak aduh, kayak bener-bener kayak meratapi kesedihannya. Ini sama dengan Five of Pentacles, mungkin dulu ini kamu, tapi ternyata situasi berbalik arah, like change, kayak berubah gitu, dan seseorang sedang merasakan saat ini, dia yang saat ini sedih kehilangan kamu ya, dia yang saat ini kayak terluka kehilangan kamu. Okay? Jadi kayak ya mungkin situasi berubah atau karma itu berjalan, tapi ingat karma tidak seperti yang kamu ekspektasikan terhadap orang lain. Jadi ya fokuskan karma baik apa yang sudah kamu tanam, atau karma apa sih yang sudah kamu tanam dan kamu akan tuai hasilnya entah cepat atau lambat, seperti itu. Oke, aku ambil di sini keys on the rings, ada decision. Oke, so mungkin seseorang ke depan akan membuat keputusan di mana kayak apa sih yang dia inginkan dalam hidupnya, atau mungkin di sini kayak dia menginginkan kamu, dia ingin kembali kepada kamu, terlepas mungkin memang ada luka yang dia pernah lakukan dulu, atau mungkin bagaimana di situ. Dan I like you ya, seorang kan mengungkapkan perasaannya, dia ingin bilang dia sayang sama kamu ya, dia ingin bilang bahwa dia ingin dekat lagi dengan kamu, tapi seseorang ingin berdamai, dia ingin berdamai, like peace ya, ini simbol peace ya. Dia ingin berdamai, dia merindukan ngomong lagi sama kamu, dia merindukan kayak terhubung dan dekat lagi dengan kamu di situ. Ten of Cups, dia ingin kembali bersama dengan kamu. The Chariot, ya aku lihat kayak dia ingin kayak memenangkan hati kamu, dia ingin kayak bersama lagi dengan kamu, dia ingin memperjuangkan kamu, dia ingin bilang pada diri kamu perasaannya. Again, di sini receiving what you need ya. Jadi kamu akan menerima apa kedepannya, mungkin seseorang akan hadir. Aku lihat ada energi traveling. Okay, sorry ada azan jadi aku cut. Okay, so aku dapat both di sini. Traveling, ya, traveling info. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang yang terhubung long distance. Aku tadi bilang ya, jarak jauh. Mungkin seseorang Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn. Mungkin seseorang Pisces, Sagittarius. Mungkin di sini seseorang aku juga dapat kayak Aries, Leo ya, seperti itu, atau mungkin di sini Aquarius, Leo, Taurus, Scorpio. Tapi kalau aku lihat closure isu ya, again seseorang mungkin ingin menutup masalah di masa lalu dan ingin berdamai dengan kamu ya. Dia akan membuat keputusan, dia mungkin menyadari kesalahannya, dia ingin berdamai dengan kamu di situ, kayak ya dia akan mengejar kamu lagi. Kayak seseorang mungkin dulu kamu mengejar dia kayak begging, chasing, and then kamu stop. Mungkin kamu akhirnya, oh iya ya, aku punya value, aku punya harga diri. Terutama kamu yang mungkin divine feminine yang menyaksikan video ini, kamu kayak lebih menata lagi hati kamu untuk nggak mengejar siapapun dalam hidup, and then dia akan kembali sendiri. Dan mungkin situasi akan berputar di mana seseorang akan buat keputusan, dia akhirnya juga kehilangan. Jadi mirroring ya energi itu. Ketika kamu sudah fokus, ketika kamu sudah perbaiki diri kamu, itu bisa saja men-trigger energi seseorang untuk tiba-tiba kayak kepikiran kembali, kayak apa ya, law of attraction, law of assumption. Tapi dengan menerapkan itu, kamu bener-bener bukan kayak terobsesi buat dia kembali, and then kamu tulis semua di buku. Misalnya pacar kamu si X harus kembali, si X, aku mencintai X akan bilang sayang sama aku. Besok lagi kamu tulis. Tidak seperti itu sih kalau menurut aku ya. Ini dari perspektif aku. Kamu boleh untuk melakukan jurnal manifestasi, kamu boleh untuk melakukan apapun, tapi kalau terlalu berlebihan, ya aku mau X kembali, misalnya X ini mantan kamu atau siapa,
Aku mau dia kembali, aku mau dia begini, aku mau dia mengejar aku lagi. Ini sebuah obsesi. Jadi bedakan antara manifestasi dan obsesi. Itu harus kamu bener-bener tanamkan. Karena terkadang dengan kamu kayak memanifestasikan seseorang, kamu kan terobsesi. Dia harus kembali, dia harus apa. Tapi kalau kamu tenang, kamu fokus, kamu minta yang terbaik, dia bisa saja akan kembali tanpa kamu duga di situ atau di luar ekspektasi kamu, oke? Jadi buat kalian yang mungkin kayak sering memanifestasikan seseorang, kamu tulis setiap hari, kalau menurut aku ya wasting time, buang-buang waktu. So, manfaatkan waktu itu untuk menulis atau mungkin kamu gunakan untuk hal lain ya. Itu namanya obsesi. Hati-hati antara obsesi dan manifestasi. Oke, tidak ada salahnya ya, tidak ada salahnya. Tapi kalau kamu mau lebih bijak, lebih baik untuk mengatur dalam apa yang kamu inginkan ke kehidupan kamu, ya dengan tidak terobsesi pada orang lain, kamu fokuskan pada diri kamu. Dengan kamu tenangkan diri kamu manifestasikan yang terbaik buat diri kamu. Percaya deh, ke depan manifestasi itu akan kayak apa? Kayak magnet, kamu narik sendiri satu-satu. Jadi tenang aja seperti itu, oke? Kemudian di sini take a chance, take a risk. Okay, so again di sini seseorang akan buat keputusan, walaupun mungkin resikonya dia akan menurunkan harga dirinya untuk menghubungi kamu lagi, tapi seseorang akan bilang aku suka kamu, aku masih sayang sama kamu. Okay. Kemudian healthy choices, ya mungkin kamu yang fokus pada diri kamu. Again, di sini kayak lebih diterapkan self love, self care, being happiness, kamu bahagia, kamu enjoy. Ya, seseorang mungkin sangat suka dengan wortel, atau mungkin seseorang kayak vegan, vegetarian. Ya, atau kebalikan, seseorang mungkin nggak suka wortel. Ya, karena aku dapat kayak carrot, wortel, atau mungkin seseorang dengan inisial C atau inisial R, inisial W, inisial T. Ya, mungkin seperti itu, atau di situ ada A, E, mungkin ada L, ya ambil mana yang resonate. Oke, kita lihat lagi di sini mungkin ada hammer ya. Terus dia mungkin dulu mensabotase hubungan, tapi kalau aku lihat di sini seseorang ingin berdamai, menyelesaikan konflik yang terjadi antara kamu dengannya. Itu sih kalau mungkin aku lihat dari readingnya. Ya, kemudian aku juga dapat dengan seseorang inisial H, inisial C, inisial D, ada S dalam namanya. Ada K, ada G, ya R tadi aku udah sebutkan, kemudian dia punya huruf C, I, ya mungkin itu resonate, mungkin ada huruf H, sudah ya, oke, atau mungkin I, udah kayaknya. Oke, this again, the energy is fun and light-hearted but uncertain. Oke, so aku lihat mungkin dulu ada kebimbangan, ada keraguan, but seseorang akan buat keputusan ya. Take a chance ya, seseorang ingin berdamai, menyelesaikan konflik, ingin mengejar kamu lagi di situ, dan ya, loving words hold a great power. Love language affirmation, ya seseorang ingin berdamai di sini. Dia mungkin akan minta maaf. Ada kata-kata nanti akan diungkapkan sama kamu. Ya, dan di situ material attachment, too much focus on visible trappings. Ya, seseorang mungkin kayak lebih mengutamakan di sini kayak mungkin keuangannya dia, karirnya dia, atau mungkin dulu dia yang pergi dari kamu, dia yang lebih memfokuskan pada pada goalsnya dia sendiri, dan akhirnya mungkin sekarang dia menyesal, dia kehilangan, dia sendiri, dan dia ingin komunikasi, dia ingin berdamai. Ya mungkin kamu dan dia sering ada konflik, dan mungkin menyangkut soal ya kehidupan, ekonomi, mungkin kayak dia kurang perhatian, atau mungkin kamu kurang perhatian karena sibuk akan hal lain, tapi ternyata mungkin sekarang dia menyadari, iya ya harusnya dulu aku memberikan perhatian lebih. Nah, seseorang kan kadang akan seseorang itu akan menyadari seseorang itu berharga ketika dia sudah kehilangan, atau sesuatu itu berharga ketika dia sudah kehilangan. Di saat itu dimana nggak kayak dulu lagi, nah itu baru dia akan merasakan bener-bener di situ, oh ternyata berharga ya, ternyata waktu itu berharga, ternyata ini tuh berharga, seperti itu. Tapi aku lihat di coming my love leader, dia ingin meminta kesempatan, take a chance, dia ingin meminta kesempatan lagi, terhubung dengan kamu lagi di situ. Oke, too much I think. Aku butuh satu aja, oke, dan acts of service, dia ingin menunjukkan, dia ingin kayak melakukan tindakan ke kamu di situ ya, dan memang kamu dan dia ada spirit soul path, a personal evolution within your relationship. Okay, so kalau aku lihat di sini kayak ada ada evaluasi, karena kalau aku lihat hubungan ini nggak mudah, dimana mungkin kamu dan dia kayak terhubung, mungkin ada ego, ada keras, ada emosi, ada kekecewaan, ada konflik ya. Makanya aku bilang seseorang ingin berdamai, menyelesaikan konflik dan argumen yang pernah terjadi. Dia akan mengejar kamu lagi, dia ingin memperbaiki semuanya, dia ingin kayak
apa ya, lebih baik lagi ke depannya di situ, oke? Kemudian religious factor, ya tadi aku bilang mungkin seseorang di sini religius, atau mungkin kamu dan dia ada perbedaan kepercayaan. Kemudian di sini aku lihat playfulness, ya fun, dan di sini aku juga dapat fun. The energy is fun. Oke, fun to shine. Oke, ada hal yang menyenangkan. Aku lihat di sini dia merindukan mungkin dari kamu yang kadang seperti ini, seperti itu, ya A atau B. Kayak kadang mungkin dia merindukan momen itu. Ya dia sudah mulai kehilangan di sini. Kayak energinya udah mulai berubah. Kenapa? Karena kamu udah nggak terobsesi sama dia. Kamu udah biarkan dia, kamu udah push diri kamu jauh-jauh dari dia. Ya memang sih nggak munafik, pasti ada yang namanya kepikiran ya. Karena memori akan selalu ada. Kamu nggak bisa melupakan seseorang, apalagi pernah berkesan, pernah membuatmu kayak sedih atau senang, mungkin cinta pertama kamu, itu pasti akan selalu teringat di kamu itu. Ada memori berkesan dan ada ikatan emosional. Ya, tapi, nah mungkin sekarang ini, apalagi nanti kita memasuki di Desember, Mercury retrograde, so kalau aku lihat kayak ada sesuatu ke depan dan mungkin kayak ya dia ingin kayak komunikasi lagi sama kamu, dia ingin terhubung lagi dengan kamu. Di sini dia ingin mengejar kamu, menyelesaikan konflik yang pernah terjadi antara kalian berdua ya. So itu dia, dan dia ingin kayak menawarkan cintanya, positive thinking, dia ingin kayak terhubung lagi dengan kamu, dia mungkin ingin minta maaf ya. Karena aku dapat sih kayak seseorang mungkin di sini kayak lucu, atau dia menganggap kamu tuh lucu, kayak fun, kayak mungkin seseorang suka ngambek, mungkin seseorang di sini moody atau moodnya suka berubah-berubah. Ya mungkin di sini kayak seseorang lucu aja sih, mungkin kayak ngelihat kamu, seseorang mungkin kayak punya lesung pipi, atau mungkin seseorang di sini kayak apa ya, ada sisi yang menyenangkan ya. Mungkin kamu itu humoris, atau kamu tuh kayak kayak melakukan tindakan yang ngebuat dia kayak kadang ketawa dan dia merindukan hal itu. Ada sisi ternyata sekarang itu dia flashback ke masa lalu yang mengingat soal kamu di sini. Dia merindukan, dia ingin memperbaiki, dan dia yang akan mengejar kamu kembali. Oke, so itu dia mungkin pesannya, mungkin bisa resonate dan bermanfaat. So, yeah, I hope you enjoy it. Thank you so much and bye-bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye.